Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nadia Rusadita dengan NPM A1M020058 kelas 6B dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan dari program studi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas filsafat pendidikan yaitu bab 2, dasar-dasar pengetahuan yaitu penalaran dan logika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Baik, adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama penalaran, yang kedua prinsip penalaran, yang ketiga logika, yang keempat objek material dan objek formal logika, yang kelima tempat logika dan ilmu pengetahuan, yang keenam sejarah logika, yang ketujuh logika tradisional dan logika modern, dan yang kedelapan kegunaan logika. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama untuk mengetahui apa itu penalaran dan prinsipnya, yang kedua untuk mengetahui apa itu logika dan bagian-bagiannya. Apa itu penalaran dan prinsipnya? Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan, berpikir, dan bukan hanya dengan perasaan. Tidak semua kegiatan berpikir harus menyadarkan diri pada penalaran. Kemampuan menalarlah yang membedakan manusia dengan binatang. Ciri-ciri penalaran sebagai kegiatan berpikir logis, kegiatan berpikir dengan pola tertentu, analitis. Tidak semua kegiatan berpikir harus bersifat logik dan analitik. Penalaran juga merupakan suatu kegiatan yang berpikir mempunyai karakteristik tentu dalam menentukan kebenaran. Perasaan merupakan kegiatan penarikan kesimpulan yang tidak didasarkan penalaran. Pengetahuan yang digunakan dalam penalaran biasanya berdasarkan rasio dan fakta. Penalaran ilmiah dipakai untuk meningkatkan mutu ilmu dan teknologi. Penalaran ilmiah menggunakan gabungan dari penalaran induktif dan deduktif. Adapun ciri-ciri penalaran yaitu yang pertama, adanya suatu pola berpikir yang secara luas yang disebut dengan logika atau penalaran merupakan suatu proses berpikir logis. Yang kedua, sifat analitis dari proses berpikir. Analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Perasaan intuisi merupakan cara berpikir secara analitis. Kemampuan menalar ini menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuan yang merupakan rahasia. Dengan adanya pengetahuan ini, maka manusia bisa mengetahui yang benar dan yang salah, baik dan buruk, serta indah dan jelek. Jadi, ketika manusia dihadapkan pada pikiran dan untuk memilihnya, manusia memerlukan kegiatan pengetahuan. Manusia merupakan salah satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuan secara sungguh-sungguh. Binatang juga memiliki pengetahuan, namun sebatas hanya untuk bertahan hidup. Prinsip penalaran. Prinsip-prinsip penalaran atau aksioma. Penalaran merupakan dasar semua penalaran yang terdiri atas 3 prinsip. Adapun aksioma atau prinsip dasar dapat didefinisikan bahwa suatu pernyataan mengandung kebenaran atau universal yang kebenarannya itu sudah terbukti dengan sendirinya. Adapun 3 prinsip penalaran. Yang pertama yaitu idealitas, yang kedua non-kontradiksi, yang ketiga eksklusi. Apa itu logika? Secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos, yang berasal dari kata benda yaitu logos, yang berarti suatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal atau pikiran, kata percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Secara ilmu, logika disebut dengan logika epistem, yang berarti ilmu logika. Namun, sekarang lazim disebut dengan logika saja. Logika adalah ilmu pengetahuan, tetapi
sekaligus juga merupakan kecakupan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan nasional untuk mengetahui, sedangkan kecakapan mengacu pada kesanggupan, akal, budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Logika merupakan dasar dari semua penalaran. Penalaran didasarkan pada hubungan antara pernyataan-pernyataan. Selanjutnya, objek material dan objek formal logika. Objek material suatu ilmu adalah materi atau bidang atau lapangan penyelidikan ilmu yang bersangkutan, sedangkan objek formal adalah bagaimana objek material tersebut dipandang. Baik, yang selanjutnya yaitu tempat logika dalam peta ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu filsafat spekulatif atau filsafat teoritis yang bersifat objektif dan bertujuan mengetahui pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, filsafat praktis yang memberi pedoman bagi tingkah laku manusia terdiri atas etika dan politik. Yang ketiga, filsafat produktif yang membimbing manusia menjadi produktif lewat keterampilan khusus terdiri atas sastra, retorika, dan estetika. Menurut Auguste Comte, tahun 1798 sampai 1857 membagi ilmu pengetahuan ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan positif yang terdiri dari logika atau matematika murni, kemudian ilmu pengetahuan empiris terdiri atas astronomi, fisika, kimia, fisiologi, sosiologi, fisik, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu filsafat. Filsafat terdiri dari metafisika, dan filsafat ilmu pengetahuan terdiri atas umum dan khusus. Pada masa kini, ilmu pengetahuan dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu ilmu pengetahuan abstrak terdiri atas metafisika, logika, dan matematika. Kemudian ilmu pengetahuan alam terdiri atas fisika, kimia, biologi, geologi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan humanis terdiri atas psikologi, sosiologi, dan antropologi. Dilihat dari fungsi dan tujuannya, ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ilmu teoritis yang terdiri dari deskriptif, yaitu ilmu-ilmu sejarah, sosiografi, dan etnografi. Yang kedua yaitu notetis, yaitu ilmu-ilmu kimia, ekonomi, sosiologi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ilmu terapan, yang terdiri dari normatif, yaitu ilmu-ilmu logika, hukum, dan sebagainya. Yang kedua yaitu positif atau pragmatis, yang terdiri dari ilmu pertanian, dan lain-lain. Logika dimulai sejak Thales, yaitu filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita, isapan jempol, dan berpaling kepada akal dan budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah arche ada bahasa Yunani, yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Saat itu Thales telah mengenalkan logika induktif. Aristoteles kemudian mengenalkan logika sebagai ilmu yang kemudian disebut logika saintika. Selanjutnya yaitu logika tradisional dan logika modern. Logika tradisional membahas dan mempersoalkan definisi, konsep, dan terminologi menurut struktur, susunan, dan nuansanya, serta seluk-beluk penalaran untuk memperoleh kebenaran yang lebih sesuai dengan realitas. Sedangkan logika modern atau logika simbolik atau logika matematik menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik hanya sanggup membahas hubungan antara tanda-tanda itu, padahal realitas tak mungkin dapat ditangkap sepenuhnya dan setepat-tepatnya oleh simbol-simbol matematik. Pun kegunaan logika yang pertama yaitu membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif.
Yang ketiga yaitu menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri, meningkatkan cinta akan kebenaran, dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Baik, itulah tadi materi yang telah saya sampaikan. Kemudian saya ada evaluasi yang bisa dibuka dengan link yang akan saya letakkan di deskripsi. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.